Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafika, Stambuk 073 2019 0052, mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2019, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pengukuran batimetri. Baiklah, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu sejarah dan latar belakang. Batimetri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bati yang berarti kedalaman dan metri yang berarti ilmu ukur, sehingga batimetri didefinisikan sebagai pengukuran dan pemetaan dari topografi dasar laut. Survei batimetri adalah proses penggambaran garis-garis kontur kedalaman dasar perairan yang meliputi pengukuran, pengolahan, hingga visualisasinya. Survei batimetri sendiri hanya menggambarkan bentuk dasar laut dari suatu perairan, tidak sampai menggambarkan kandungan material dan biota laut yang hidup di sana. Teknologi untuk pemetaan batimetri terus berkembang seiring perkembangan zaman. Awalnya, data batimetri untuk dipetakan diukur menggunakan alat konvensional, yakni tali dan pemberat, sehingga terkadang data yang didapat kurang akurat disebabkan karena kondisi oseanografi seperti arus, gelombang, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman teknologi, pemetaan batimetri berkembang, yakni dengan ditemukannya echosounder. Kemudian dewasa ini teknologi pemetaan batimetri dikembangkan lagi dengan menggunakan penginderaan jauh. Poin selanjutnya yaitu manfaat batimetri. Peta batimetri dalam aplikasinya memiliki banyak manfaat dalam bidang kelautan dan perikanan. Untuk bidang kelautan sendiri antara lain penentuan jalur pelayaran yang aman, perencanaan bangunan pinggir pantai, pendeteksian adanya potensi bencana tsunami di suatu wilayah, dan mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan. Poin selanjutnya yaitu metodologi pelaksanaan survei batimetri. Poin yang pertama yaitu penentuan posisi jalur sounding. Jalur sounding sendiri adalah jalur perjalanan kapal yang melakukan sounding dari titik awal sampai ke titik akhir dari kawasan survei. Jarak antar sounding yang digunakan biasanya itu berkisar antar 100 sampai dengan 200 meter. Namun, pada area tertentu jalur sounding dapat dibuat lebih rata, yakni 50 sampai 100 meter. Poin kedua yaitu pengukuran. Pengukuran dalam kedalaman pada survei. Tindakan ini dilakukan pada titik yang dipilih untuk mewakili keseluruhan daerah yang dipetakan. Pada titik ini pula dilakukan sebuah penentuan posisi. Poin yang ketiga yaitu pengamatan pasang surut. Pengamatan pasang surut ini dilakukan dengan melakukan pencatatan atau merekam data ketinggian muka air laut pada setiap interval waktu tertentu, yakni setiap 15, 30 hingga 60 menit. Dan waktu pengamatan pasang surut yang lazim dilakukan adalah sekitar 15 atau 30 hari. Poin selanjutnya yaitu peralatan survei. Peralatan survei yang diperlukan pada pengukuran batimetri ada 5, yaitu yang pertama adalah GPS echosounder dan perlengkapannya. Alat ini mempunyai fasilitas GPS yang memberikan posisi alat pada kerangka horizontal dengan bantuan satelit. Selain fasilitas GPS, alat ini mempunyai kemampuan untuk mengukur perairan dengan menggunakan gelombang suara yang dipantulkan ke dasar perairan. Poin yang kedua yaitu notebook. Digunakan untuk menyimpan data yang dapat diunduh dari alat GPS echosounder. Yang ketiga yaitu perahu. Fungsinya untuk membawa surveyor dan alat-alat pengukuran untuk menyusuri
menyusuri jalur sounding yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu papan duga. Papan duga digunakan pada kegiatan pengamatan fluktuasi muka air laut. Dan yang kelima yaitu peralatan keselamatan. Peralatan keselamatan yang diperlukan selama kegiatan survei dilakukan antara lain yaitu jaket pelampung. Baik, poin selanjutnya yaitu aplikasinya dalam bidang kelautan. Aplikasi batimetri dalam bidang kelautan antara lain untuk mengetahui kondisi morfologi dan topografi dasar perairan, pendeteksian adanya tsunami, penentuan jalur pelayaran yang aman sehingga menunjang keselamatan pelayaran, perencanaan bangunan pantai sebagai penentu lokasi budidaya ikan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa penggunaan teknologi pengumpulan data batimetri yang cukup populer, yakni yang seperti yang kita ketahui yaitu ada multi-beam echo sounder dan single beam echo sounder. Kedua teknologi ini menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu sama-sama memanfaatkan gelombang akustik sebagai media untuk menentukan kedalaman titik pemeriman yang dipancarkan melalui transducer. Transducer sendiri ini adalah alat pengirim gelombang akustik menuju dasar perairan dengan cepat rambat yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian, ketika telah mencapai dasar laut, gelombang akustik tersebut dipantulkan kembali oleh objek dasar laut dan akhirnya diterima kembali oleh sensor penerima pada transducer. Nilai kedalaman ukuran diperoleh dari perhitungan setengah kali selisih waktu pemancaran gelombang hingga penerimaan kembali gelombang tersebut oleh transducer, dikalikan dengan kecepatan rambat gelombang. Baik, selanjutnya yaitu terdapat gambar contoh dari multi-beam echo sounder dan single beam echo sounder. Kita dapat melihat pada gambar yang pertama yakni itu adalah line survey-nya, dan gambar yang kedua yaitu single beam echo sounder. Dapat kita lihat di sini bahwa pada single beam echo sounder ini hanya memancarkan satu gelombang akustik saja. Dan pada gambar ketiga yakni gambar multi beam echo sounder, kita dapat melihat di sini bahwa pada gambar multi beam echo sounder ini memancarkan lebih banyak gelombang akustik dalam waktu yang bersamaan. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai pengukuran alat batimetri. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.